Nah, berikut ini adalah alat-alat yang diperlukan saat kita melakukan analisis menggunakan metode KLT, yaitu plat silika gel 60F254, kemudian hidropipet, kemudian chamber. Nah, plat silika gel F254 ini menunjukkan bahwa plat ini dapat berpendar di sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Oleh karena itu, jika kita lakukan analisis menggunakan metode KLT dengan plat ini, berarti untuk menampakkan nodanya, agar nodanya itu terlihat tampak, harus disinari dengan UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Untuk silika gel itu seperti ini plat KLT-nya. Plat KLT silika gel F254 bentuknya seperti ini, dan perhatikan cara memegangnya. Jadi kita memegangnya ya seperti ini. Yuk. Dan jangan sampai menyentuh yang ada di bagian putihnya ini. Nah, karena jika kita menyentuh bagian putihnya, dikhawatirkan akan mengotori silika gelnya yang ada di sini, bagian putihnya, nanti akan mempengaruhi hasil analisisnya. Kemudian untuk menotolkan nodanya, jadi nanti plat KLT ini kita beri batas bawah, jadi kita tarik garis gitu ya di sini, mungkin sekitar 1 cm dari bawah dan 1 cm dari atas, kita tarik garis. Kemudian nodanya kita totolkan menggunakan hidropipet ini. Nah, hidropipet ini nah, bentuk silika gelnya seperti ini, untuk platnya ya, plat KLT-nya seperti ini. Nah, ini plat ini bisa kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah plat yang telah terpotong. Nah, untuk memegangnya seperti ini ya, jadi jangan menyentuh bagian putihnya, karena dikhawatirkan jika kita menyentuh bagian putihnya nanti akan mengotori platnya dan akan mempengaruhi hasil analisisnya, mempengaruhi proses pemisahannya. Saat sebelum proses analisis, kita perlu menjenuhkan bejana terlebih dahulu. Jadi bejana ini diisi dengan eluen dengan ketinggian sekitar 1 cm. Kemudian kita masukkan kertas saring. Setelah itu kita tutup dan kita tunggu hingga kertas saringnya ini terbasahi semua hingga atas. Jika eluen sudah naik hingga atas kertas saring, itu menunjukkan bahwa uap eluen ini sudah mengisi seluruh bejana. Hal ini supaya agar proses distribusi eluennya itu sempurna. Adalah plat KLT yang sudah ditandai batas bawah dan juga batas atasnya. Nanti nodanya larutan ini akan ditotolkan di sini yang sudah ditandai dengan notasi A dan B. Jadi A ini adalah sampel ya, kita misalkan ini sampel, dan B itu adalah standar pembandingnya. Jadi dalam KLT itu kita membandingkan nodanya dengan noda dari standarnya. Jika nodanya ini sama dengan noda dari standar berdasarkan nilai RF-nya, maka senyawa yang ada di dalam sampel tersebut identik dengan senyawa pada standar. Ini saya contohkan bagaimana cara memipet menggunakan hidropipet. Perhatikan akan ada larutan yang perlahan-lahan turun dari hidropipet ini. Yuk. Jika sampel dan standar sudah kita totolkan di atas plat KLT ini, dan di sini juga sudah bisa kita amati ya, jika eluennya, chambernya ini sudah jenuh, jadi eluennya sudah pas, sudah tepat di atas, sudah naik ke atas. Setelah nodanya kita totolkan di titik A dan B, noda sampel dan standar, kemudian kita masukkan ke dalam bejana yang telah dijenuhkan sebelumnya. Kemudian kita tunggu hingga eluennya ini naik hingga batas atas.
Nah, ini L1-nya sudah di batas atas, kemudian kita ambil, kemudian kita keringkan. Jika nanti platnya ini sudah kering, kemudian nanti akan kita lihat nodanya menggunakan sinar UV di 254 nanometer. Ini adalah sinar UV. Jadi platnya tadi kita masukkan ke dalam sinar UV ini untuk dilihat nodanya supaya lebih terlihat. Nah, karena plat kita tadi adalah silika gel F254 nanometer, jadi yang dipilih adalah yang 254 nanometer ini.